Masih ingat banget tuh, ngapunten rada terharu. Dari pasar daerah Kidul mriko, saya pulang, saya bawa 12 ekor Pak, di bronjong tuh. Tak tumpuk-tumpuk mindane. Sak muat-muate Pak, karena memang adanya cuma itu. Bronjongnya kan alhamdulillah rada gede, yang gede itu. Tak tumpuk-tumpuk mindane niku. Ya karena tempe campur babon, tapi gak ada yang hamil. Tak tumpuk-tumpuk ngoten. Dari belakang tuh ada nyalip El Sape di depan saya. Dia cuma bawa 2 ekor Pak. Bawa El Sape 2 ekor. Saya di situ langsung menangis di bangjo itu. Ya Allah, iki kuwale murah. Dia cuma bawa mobil, saya 12 kok bawa motor. Boyo semoga saja aku dapat mobil dalam waktu dekat ini. 1 bulan saya dapat gerobak. Bismillah, perkenalkan saya Muhammad Farid. Saya beralamat di Telangu, Ketitang, Nogosari, Boyolali. Dan saya alhamdulillah sebagai pemilik peternakan Jaya Terus Farm. Yang awal mulanya itu dimulai dari Sidodadi Jaya Farm. Sidodadi Jaya Farm itu dulunya itu sapi dan domba. Kemudian lambat laun kita pindah kambing dan domba. Persepsi orang beda-beda ya Mas ya. Kalau dulu saya dan Bapak itu melihatnya peluangnya sih. Jadi kayak sapi dulu itu kita melihatnya, ngapunten le, bukan kok yang dari bagul sapi atau gimana. Tapi ini pendapat saya dan bapak saya. Sapi itu kita momentumnya ada di Idul Adha saja. Sedangkan kalau kambing dan domba itu kita kalangan akikoh, hajatan, hewunan dan lain sebagainya kan, dan juga warung sate lah. Itu kan rata-rata kambing domba. Kemudian kita itu diskusi sama bapak waktu itu juga, ngapunten, modal juga dikit. Daripada lari ke sapi kan lumayan tuh, satu sapi 20 sampai 30 juta. Itu kita larikan ke kambing domba. 20 juta saja dapat 20-an ekor. Macam itu. Salah satu alasannya itu. Keduanya ya peluang tadi. Tiganya kita lihat daerah sini yang awalnya dulu para peternak sapi itu ada berhenti, sehingga kita putarannya pasti akan lama. Jadi kita fokuskan ke kambing domba. Itu dulu saya kuliah. Awalnya kuliah. Kemudian saya udah masuk skripsi, itu di pas corona itu 2019 kayaknya. Itu saya punya tabungan di rekening itu 163.000. Lah, saya iseng-iseng di situ kan ada tanaman kecil kaktus sukulen itu, Pak. Itu kalau nggak salah di Shopee itu 3.000-an. Itu 3.000-an. Kemudian saya beli dengan partai 100.000, dapat 30-an picis. Dari 3 bulan itu per pitisnya saya jual 10.000 sampai 500.000. Tergantung model unik-uniknya kan. Itu saya posting di Facebook. Alhamdulillah booming. Dari situ saya tekuni. Jual habis, pulaan lagi, jual habis, pulaan lagi. Sampai-sampai dulu itu latar rumah saya yang di Rangjoho dulu penuh dengan kaktus sukulen. Kecil-kecil gitu. Sampai ada tetangga itu bilang, wong lanang kok dodolan kembang. Tapi dalam artian saya, kalau penghasilan kenapa tidak? Oh, ini juga halal gitu. Saya tekuni terus menerus, banyak hujatan ya saya terima aja pokoknya. Alhamdulillah berjalan kurang lebih 3 bulan. Itu saya udah meraup keuntungan sekitaran 30-an juta. 30 sampai 50 kayaknya dulu itu. Saya lupa ngapun. Iya, dalam 3 bulan. Gitu galaknya kan lumayan tuh. Setelah itu saya tahu itu adalah bisnis ngapunten, bisnis monyet kan orang-orang tak bilang. Dimana tidak bisa dipatokan tiap saatnya ataupun kedepannya nggak bisa, karena itu memang lagi booming. Setelah itu akan hilang rata-rata. Setelah itu saya mau lari dulu itu ke cupang, ternak cupang, tapi ya kurang sreg di hati. Kemudian pernah jualan katok kolor, tester, kemudian pernah alat-alat listrik, itu pernah saya jual semua. Ya dagang kayak gitu, nggak ada yang cocok. Kemudian saya lihat bapak sama mbah kan dulu memang peternak sama bakul kambing domba, sama sapi juga. Tapi saya diwanti-wanti bapak dulu, ojo koyo pae, nek iso sing luwe, karena ternak kambing, ternak sapi itu rekoso. Tapi lambat laun saya melihat kambing domba itu memang peluang banget. Dimana kalau misal hari-hari nggak laku, kayak korbanan saat ini pasti laku semua kan, boh bibitannya, boh napa niku poelannya pasti laku semua. Jadi ada satu saat itu booming. Nah di situ saya lihat peluang, terus saya pelajari lagi mana rekoso itu dihilangkan. Kan rekoso dalam artian bapak saya itu susah, maksudnya ya ngel, susah. Karena yo rapenak lah gaweane. Enaknya itu dalam artian setiap hari harus ngarit, setiap hari harus ngerisiki kotoran hewan pagi dan sore. Dulu sapi kayak gitu Pak. Kemudian saya napa niku teliti, tak pelajari dari jurnal-jurnal, ternyata ada ternak tanpa ngarit. Waktu itu saya itu belajar fermentasi sama silase dan juga sistem pengeringan atau hay. Itu tak pelajari semua. Ya risetnya itu butuh pengorbanan Pak. Banyak kambing domba saya yang mati Pak.
kembung rata-rata karena memuai di dalam rumen, banyak anginnya. Tapi ya dari situ saya belajar, oh perlunya harus kayak gini, pengobatannya harus begini, pencegahannya begini, tak pelajari terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berkembang, dimana kambing domba saya udah nggak ada, bahkan minim untuk kematian, nggak kehitung Pak. Karena ya memang itu dari modal ngapunten jualan tanaman itu segitu, tahu-tahu ya setengahnya tuh buat riset Pak. Di situ ditambah saya itu sebenarnya udah skripsian kan itu kan, skripsi udah jadi tebal segini. Tinggal sidang, sudah booking jadwal, tapi dari ngapunten dosen tuh ada masalah komunikasi, harusnya nembusin belum tak tembusin, alhasil sidangnya cancel. Pas bener ya Pak, kambing saya yang paling gede mati, paginya mati, siangnya gagal sidang. Saya mutung skripsi saya buang Pak, dalam artian wong ijazah ya ora kanggo sok ben mung tak nggo pajangan dinding gua apa kayak gitu. Dari situ yang paling sedih niku orang tua saya sebenarnya, kecewa kok ora sida dilulus ki ngopo ngoten, padahal jadi. Tapi dalam artian saya tekadnya itu saya bisa membuktikan insya Allah tanpa ijazah saya bisa sukses ngoten niku. Padahal pas saya bilang itu rekening saya cuma belasan juta kayaknya, belasan juta. Tapi ya alhamdulillah lambat laun kan saya juga waktu itu masih ke pasar terus. Saya beli itu di pasar meskipun nggak bawa uang, itu gerobak saya itu bisa penuh 20-an ekor. Jadi udah circle-nya itu saling kerjasama dengan para bakul. Kalau dulu masih sama bakul terus, jual pun juga ke pasar. Belum, bahkan pernah kemarin tuh dosen kan WA, sebelum kejadian itu kan saya WA dosen terus Pak, minta kecepatan kan, nggak bisa-bisa. Tapi setelah kejadian itu dosen WA saya terus, Mas saya udah dilulus kurang sidik, mboten Pak, kula pun budget mutung kula ngoten. Kemudian udah berapa itu? Dihitung 7 tahun kan dari kuliah. Ditanya lagi sama dosen, Mas ini udah hampir 7 tahun loh, kamu nggak ngurus apa-apa atau surat apa-apa, nanti kamu di DO. Saya jawab aja, monggo segera DO mawon Pak. Oh nggih, pun saya ngeten iki kula ngoten nggih. Nggih ngapunten, sakit hati bener Pak saya Pak. Soalnya itu dari miskomunikasi, saya nembusi si A, Bapak si A nggih, sampingnya itu ada si B. Saya nembusi harusnya A dan B. Tapi saya ketemunya kan cuma B toh, yang A itu lagi dinas atau apa saya lupa. Lah saya tembus sama B, oh iya Pak, untuk si A gimana bapaknya, saya perlu kesini lagi apa enggak? Si B menjawab, gak usah Mas, nanti tak bilangin. Oh gitu pun aman toh Pak. Waktu itu kan corona, wirawiri ke Semarang saya. Setelah itu pas sidangnya harus nembusi lagi ternyata, jadi itu sidangnya di cancel. Itu mungkin ya keteledoran saya karena memang harusnya nembusi tapi enggak, tapi dari si B itu bilang harusnya enggak apa-apa, cuman ya pun udah terlalu, ya udahlah gitu, mungkin belum rezekinya harus jadi sarjana. Mula gerobak kula niku kalau kan tulisan gagal sarjana jadi juragan, kajengi dados doa ngoten mawon. Untuk dombanya nggih Pak nggih, saya kan melayani kemitraan Pak, jadi insya Allah bervariasi. Cuman nggih niku saya itu paling suka domba merino sebenarnya. Jadi banyak ini silangan-silangan merino itu banyak. Kemudian sebenarnya kandang Jaytrus Farm itu kandang transit Pak. Jadi di mana di sini paling pelihara 1-2 hari lepas lagi. Nah itu nanti untuk kandang kita yang pelihara full tuh, itu sebenarnya kita gaduhkan. Jadi saya itu konsepnya itu dari belajar ini Sandiaga Uno, ngapunten Bapak Sandiaga Uno. Orang itu kalau bekerja terus tidak akan kaya, harus ada investasinya. Saya tweet kata-kata beliau itu. Jadi saya sedikit ada tabungan sekarang, rakitan 10 juta, 20 juta. Itu tak jadikan kambing domba, tak titipkan di peternak yang saya percayai. Tak gaduh nih intinya yang Jawa dulu. Tapi sekarang sistemnya ya kemitraan gitu bahasanya. Kita ada hitam di atas putih. Untuk menjawab jenisnya tadi Pak nggih ngapunten, terus supen. Jenisnya itu domba, ada awasi, dorper, texel, kemudian merino, kemudian ada dombos, sama dompi, domba Merapi, sama Garut. Tapi rata-rata lokalan. Untuk lokalan sendiri kita biasanya menggunakan babon-babon. Untuk yang ras-ras tadi kita jadikan pejantannya. Seperti itu. Kalau untuk kambing ya kita ada PE, ada Sapera, Ligonan, Jawa Randu,
juga crossbur juga ada seperti itu. Nah, untuk harga itu paling kecil tempe harga 200 ada, itu udah lepas HP. Kemudian untuk yang paling gede itu dorper di mitra kita, tapi Pak kita titipkan di sana dulu, belinya kita 41 juta, itu paling gede. Untuk Jaya Terus Farm kita melayani kemitraan kayak paket ternak, breeding maupun fattening ada. Kemudian kita juga melayani para investor, di mana orang-orang yang pengen usaha kambing tapi nggak pengen ternak, nah itu bisa kerjasama dengan saya. Nanti tak jadikan domba, tak titipkan di peternak saya yang kita amanai, yang udah legalisir profesional gitu dan juga amanah. Kemudian kita juga melayani kurban dan akikah tentunya. Nonton itu. Untuk manajemen pakan, kalau dulu saat merintis saya fermentasi sama silase. Cuman kala itu kan masih 50 ke bawah Pak saya merintis. Alhamdulillah sekarang kan udah kirang langkungnya 100-200 tuh. Itu kita manajemen pakan itu biasanya seminggu sekali kita ngarit, kadang ya seminggu 2 kali. Kita cari orang untuk nanti cari rumput, kita bayar satu harinya berapa gitu. Kemudian nanti kita tumpuk gitu aja, tumpuk dalam satu tempat, tiap hari tinggal kasih makan, dikasih makan. Kemudian itu untuk hijaunya atau sumber serat. Kalau untuk sentratnya kita juga ada, nanti kita racik sendiri dari limbah-limbah pabrik biasanya pun, kayak ampas-ampasan, ampas jagung, ampas gandum, ampas tahu, katul dan lain sebagainya. Dan itu wow, sentrat ini wow. Kita kalau nutrisi yang pertama cari yang murah karena pakan beli, tapi setelah cari yang murah-murah kita kumpulkan, baru intrane ngoten Pak, kita hitung-hitungan nutrisi lah, kurangnya protein atau karbohidrat, baru kita nanti carikan yang agak mahal. Biasanya kita pembuatan sentrat kayak gitu atau pakan nutrisi itu tadi. Untuk manajemen kotoran kita alhamdulillah kenapa ada yang mau beli monggo, biasanya kan ada yang partai besar tuh, tapi kalau ada tetangga yang minta 1 karung 2 karung monggo ambil, nggak apa-apa. Dan kalaupun beli itu Pak yang kayak 1 truk itu pernah, itu ya monggo ambil mawon, nggak ada transaksi. Tahu-tahu pulang itu gue Mas buat beli pakan kambing pun monggo kalau tampil, alhamdulillah ngoten niku. Yang terjadi ya Pak, rata-rata paling niku ngapunten mencret, kemudian ada yang berengen ataupun nanti ya kutuan, kemudian ya kembung. Rata-rata cuma penyakit ringan itu, masuk angin, watuk itu. Tapi kita penanganannya insya Allah udah paham. Awal merintisnya udah kegejelek itu, udah rata itu. Alhamdulillah sekarang udah temu obatnya, cara penanganannya insya Allah aman. Dan kalaupun domba atau kambing yang masih sakit, itu tidak kita jual dulu. Kita tetap obati dulu sampai benar-benar sembuh, baru kita jual lagi. Jadi kajengi pembeli itu mboten kecewa. Itu prosedur kita. Nah, itu awal merintis juga Pak. Awal saya itu merintis ada ya oknum aja ya, kita panggil oknum. Dia awalnya juga melayani kemitraan, dalam artian ya mewadahi, besok penjualan kita ambil lagi. Bener diambil lagi Pak. Waktu itu saya beli harga kambing domba jantan 1.100.000, 6 bulan saya pelihara Pak, cuma dibeli 1.200.000 Pak. Padahal itu di momen Idul Adha, itu 6 bulan saya untung cuma 100.000. Padahal kambing itu lebih gemuk, itu dari awalnya bobot 14an kilo saya jual 25 kilo, cuma diberi untung 100.000. Tapi ya gimana lagi, saya juga tergantung kemeropok, dalam artian kesel, ya udah tak kasihkan aja gak apa-apa. Tapi dalam artian saya gak akan hubung lagi dengan beliau, kapok beneran. Padahal itu temannya Bapak Bakul, teman Bapak Bakul. Dari hal itu saya belajar sistem dia itu bagus, tapi dia seenak sendiri patok harga, nggak sesuai pasaran gitu loh Pak. Nah, dari situ saya tiru, saya inovasikan, dimana kita praktekkan ya sesuai yang diharapkan peternak. Ambil kambing itu ya harga pasaran, walaupun kita ambil untung ya 30 sampai 50.000 per ekornya, kan ada sistem perkalian nantinya. Jadi
masalah peternak sebenarnya bukan cara penanganan kambing, penjualannya. Jadi itu aja, carilah momentum di mana penjualan itu harga tinggi, dan carilah bakul yang sekiranya berani harga tinggi. Kalau toh sekarang itu kan zamannya online Pak, sebenarnya peternak itu mudah banget untuk jual kambing, tinggal di foto masukkan Facebook atau TikTok jadi uang. Itu paling yang nawar sesuka hati ya monggo, pokok kita carikan harga paling tinggi ngoten kan. Kuncinya penjualan sama pembelian bibit, dan kalau beli itu jangan pas harga tinggi Pak, kan ada tuh harga tinggi itu setelah Idul Fitri, itu siapan korban pasti tinggi semua, jangan beli di situ. Kita belinya di pertengahan puasa, pasti harga itu amblek-ambleknya di situ. Kalau saya memanajemen pembelian dan penjualan di situ biasanya. Pencapaiannya awal saya merintis tuh pasti jeglong-jeglongan Pak, tapi itu nggih kagem kula, saya juga pernah ditipu itu ya. Saya itu malah berdoa semoga rezeki dia itu tambah lancar. Saya nggak mau doa yang jelek kan, semoga tambah lancar, tambah sukses aku gitu. Dan saya semoga bisa mengikuti kesuksesannya tapi dengan cara yang baik. Ngoten. Setelah itu saya nggih dari ketipu itu terhitung cuma 8 bulan Pak, 8 bulan kalau kurang lebihnya. Alhamdulillah sudah beli City tanah. Kemudian 3 bulan lagi saya beli gerobak. Kalau minus kan saya bawa bronjong Pak, masih ingat banget tuh, ngapunten rada terharu. Dari pasar daerah Kidul mriko saya pulang, saya bawa 12 ekor Pak di bronjong tuh, tak tumpuk-tumpuk mindane sak muat-muate Pak, karena memang adanya cuma itu. Bronjongnya kan alhamdulillah rada gede, yang gede itu tak tumpuk-tumpuk mindane niku ya, karena tempe campur babon tapi gak ada yang hamil, tak tumpuk-tumpuk ngoten. Dari belakang tuh ada nyalip El Sape di depan saya, dia cuma bawa 2 ekor Pak, bawa El Sape 2 ekor. Saya di situ langsung menangis di bangjo itu, ya Allah iki kuwale ora, dia cuma bawa 2, bawa mobil saya 12 kok bawa motor. Boyo semoga saja aku dapat mobil dalam waktu dekat ini. 1 bulan saya dapat gerobak. Alhamdulillah ini benar-benar keajaiban. Nah setelah bawa gerobak saya melayani sepulau Jawa, dari Banyuwangi sampai Subang itu saya layani kemitraan itu. Jadi kan apa nih armada lebih cepat dan muatnya lebih banyak kan lewat tol gitu nantinya. Itu alhamdulillah dari situ tambah beli tanah lagi, kemudian nggih bangun gubuk niki. Ini kan buka cabang saya, gubuk sekalian kandang di sini ya, terus farm. Awalnya kan saya Sidoarjo Jaya itu masih sama bapak. Ngoten niku. Pencapaiannya tirang langkung segitu. Target saya insya Allah kedepannya itu semoga para mitra saya itu sukses semua. Jadi tidak mungkiri Bapak, ada mitra saya itu yang sukses, yang awalnya cuma 20 ekor satu jantan, 20 betina satu jantan, itu sekarang sudah jadi ratusan tuh banyak, alhamdulillah banyak. Tapi ya nggak ada memungkiri, ada peternak saya itu yang gagal Pak. Gagalnya itu belinya 20 betina satu jantan, tak samakan aja contoh aja. Tapi dalam beternak beranak mati itu ada aja Pak. Panjangnya nggih, perawatannya sama dengan SOP yang saya tawarkan, tapi yo hasilnya kayak gitu itu ada. Dan bahkan ada itu yang penggemukan tuh mau pengen 4 bulan tuh nggak gemuk-gemuk ada Pak, pernah, padahal konsentrat penuh. Entah itu apa faktornya saya juga kurang tahu. Jadi itu kan dikatakan gagal Pak. Itu harapan saya semoga mitra saya itu sukses semua, dan semoga ya terus farm ini kedepannya lebih baik lagi, dimana melayani peternak itu lebih memberi atau membantu para peternak-peternak. Karena yang saya alami terutama di Facebook tuh pasti viral tuh postingan bakul ngene-ngene belinya seenak sendiri, itu pasti yang komen ratusan loh, kayak banyak orang yang terdolimi gara-gara bakul. Harapan saya juga para bakul lebih amanah lagi semuanya, soalnya saya pembuangan juga pasti ke bakul. Itu ada aja bakul yang ngapunten buatan jujur itu ada, dan itu ya ngapunten mbok ya cari berkah, kita insya Allah uang juga ngikuti. Kalau ngoten harapan saya itu sih.
cara ternak kambing yaitu pemilihan bibit pastinya. Pemilihan bibit jangan bagus banget, jangan jelek banget, yang sedang-sedang aja. Misal kayak kemarin tuh FOMO Pak, FOMO domba dorper sama sulfok kalau nggak keliru itu. Booming pada pengen beli itu semua. Padahal dorper sendiri harganya 40-50 juta. Sulfok juga puluhan juta lagi. Nah di situ gini, saya realita memang bener untuk memperbaiki genetika. Tapi ngapunten, anakannya yang tempe saja saya pernah tanya teman saya yang pemain dorper itu, satu tempe dorper harganya 8 juta sampai 10 juta. Tempe Pak, baru sape. Lah ngapunten, itu nanti dipelihara sama peternak kecil-kecilan. Dipelihara misal 2 tahun, itu mau dibeli berapa? Nah itu loh Pak. Jadi mohon untuk perbaikan genetik bagus. Tapi mohon ya cari yang harga normal saja, yang sekiranya untuk lingkungan warung sate itu bisa masuk. Karena nggak mungkin toh warung sate beli kambing yang harga 15 juta satu ekor, pasti nggak gadok dagingnya gitu. Tapi ya itu kan persepsi saya, persepsi orang pasti beda-beda. Karena memang genetika yang lebih bagus itu ya memang cepat gemuknya, cepat gedenya. Cuman kalau harganya nggak masuk akal, kita mau jual kemana? Dan kalau beli kambing yang rasnya terlalu jelek, kita juga iman-iman waktu. Pelihara sekian tahun kok nggak ada progresnya kan, karena harga murah kan juga nggak etis. Kalau saya carilah bibit yang sedang-sedang saja, tapi kuncinya itu di pejantan sebenarnya Pak. Pejantan yang super monggo, indukannya yang sedengan saja. Nanti anakannya insya Allah bagus-bagus mengikuti pejantan. Kemudian juga jangan letih untuk belajar Pak. Karena ilmu peternakan itu selalu berkembang, ada yang efektif, ada efisien, itu banyak banget dan selalu update. Itu jangan malas-malasan untuk diam di kandangmu. Mainlah ke kandang-kandang yang lain, carilah solusi, peluang, dan juga jalin jaringan. Sehingga penjualan mudah, pencarian bibit juga mudah. Kalau kita bisa sukses bersama-sama, kenapa harus sendiri-sendiri? Intinya itu. Mari saling kerjasama lah, antara bakul sama peternak dan peternak, bakul dan bakul. Semua bisa kolaborasi. Insya Allah kalau satu jalan semua juga bisa jalan. Longoten. Niki terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe untuk channel Lariso di YouTube. Dan monggo kalau ada yang minat mau ternak kambing atau domba, ataupun yang mau investasi, ataupun mau kurban, ataupun akikoh, bisa hubungi saya di 0858 0333 5205. Untuk kurban di sini melayani mulai dari 1,2 juta, itu udah jantan. Kalau betina mulai dari 900. Dan untuk akikohan sendiri juga buat satu kambing itu 1.100.000 sudah sekalian masak. Mau di box atau sembelih saja juga bisa Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.